Saat itu, Tamaiko mengirim kartu ucapan musim panas kepada pamannya dan memberitahu bahwa sekolahnya sudah mulai libur. Hal itu membuat anak-anak jadi sering berkunjung. Belakangan ini, teman sekelas Tamaiko juga sering main ke rumah. Jadi setiap hari jadi ramai. Lalu Tamaiko meminta jika pamannya sempat, silahkan berkunjung bersama Tamako. Saat itu Yusu terlihat senang menerima surat dari Midori. Ya, Midori itu adalah teman sekolahnya dulu. Yusu merasa Tamaiko hebat, bisa tahu kalau ini surat dari Midori. Ya, karena Tamaiko selalu melihat Yusu. Setiap Yusu dapat surat dari Midori, wajahnya selalu terlihat berbinar-binar. Yusu dikejutkan di surat itu. Dirinya tidak tahu harus bagaimana, karena Midori hamil duluan. Jadi Midori akan menikah. Yusu memang dengar banyak yang berkencan awal tahun ini. Tetapi Yusu pikir itu cuma sebatas gosip di surat kabar. Seharusnya lebih baik menikah duluan. Tapi apapun itu, Yusu tetap memberi selamat untuk mereka berdua. Karena Midori teman baiknya Yusu. Mereka sudah berteman sejak masuk sekolah putri. Selalu berbagi di kala sedih maupun senang. Seperti itulah yang dinamakan sahabat. Tidak akan bisa ditemukan dimanapun. Hanya saja, Midori sepertinya akan ikut ke kampung halaman suaminya di Kyushu. Saat ini dia masih tinggal di Tokyo. Terus kalau sudah ke Kyushu, mungkin Midori tidak bisa bertemu dengan Yusu lagi. Yusu ingin bertemu untuk terakhir kalinya. Tamaiko meminta Yusu langsung saja temui dia. Yusu bertanya, apa tidak masalah jika Tamaiko tanpa dirinya? Bagaimana soal ganti pakaian dan makanan sehari-hari? Tamaiko tahu Yusu sangat ingin bertemu Midori. Kalau tidak sekarang, Yusu tidak bisa bertemu dengan sahabatnya lagi. Jadi Tamaiko meminta sekali lagi untuk Yusu menemui Midori. Karena kalau sudah melihat wajah sahabatnya, dia pasti bisa pergi ke Kyushu dengan tenang. Nanti Midori bisa fokus berjuang untuk melahirkan bayinya. Yusu hanya cemaskan Tamaiko. Tapi Tamaiko tak masalah. Dirinya bukan anak kecil lagi. Sendiri beberapa hari saja tidak masalah. Sebelum Yusu datang, Tamaiko bahkan sudah tinggal di sini seminggu. Lalu Tamaiko dengar dari anak-anak. Katanya ada jimat untuk mendoakan persalinan di kuil desa. Karena anak-anak sering bermain di daerah sana, mereka pun pergi ke kuil. Saat itu Yusu ingin kalau mereka sudah mempunyai bayi, nanti datang ke kuil ini lagi. Hal itu membuat muka Tamaiko merah merona dan menjawab, aku tanya jimatnya dulu. Akhirnya mereka dapat jimatnya. Yusu berterima kasih pada Tamaiko dan dirinya akan benar-benar pergi ke sana. Pasti dirinya akan memberikan jimat ini pada Midori supaya bisa melahirkan bayinya dengan selamat. Yusu pamit akan berangkat. Saat itu dirinya bertanya, apa pakaiannya aneh atau tidak? Karena sudah lama dirinya tidak pakai hakama. Tamaiko melihat itu tidak aneh. Menurutnya, Yusu sangat cantik. Soal makanan selama Yusu pergi, dirinya sudah minta tolong pada Ryu. Tadinya mau dibuat Yusu dulu, tapi di musim panas, makanan cepat basi. Yusu berani minta tolong pada Ryu karena Yusu tidak mau Tamaiko kesulitan mencari makanan. Saat Yusu minta tolong pun Ryu sendiri juga terkejut, karena kan tahu sendiri bahwa Ryu sering jahil pada Yusu, dan Ryu tahu aslinya Yusu membencinya. Yusu tidak benci pada Ryu. Dirinya mempunyai kakak perempuan. Sayangnya sebelum Yusu lahir, dia sakit dan meninggal terlebih dahulu. Tiap kali Yusu melihat Ryu merawat adik-adiknya, Yusu merasa kalau seandainya kakaknya masih hidup, dia pasti juga merawat Yusu penuh perhatian seperti Ryu merawat mereka. Hati Yusu jadi terhibur membayangkan itu. Ryu melihat Yusu anak yang polos, yang menurutnya ini juga untuk kebaikan Ryotaro. Ryu akan mengurusnya. Akan tetapi, selama Yusu tidak ada, mungkin Yusu bakal jadi istri kedua. Itu hanya candaan Ryu. Sudah waktunya keberangkatan kereta. Yusu menurunkan barang bawaannya, lalu memegang tangan Tamaiko. Mungkin Yusu akan kesepian, tapi Yusu sangat ingin ke sana. Yusu hanya ragu. Tamaiko juga merasakannya. Dirinya siap menerima ciuman. Tamaiko juga bersiap akan mencium Yusu. Tapi Tamaiko menyadarkan dirinya karena mereka saat ini di depan umum.
Tidak seharusnya mereka melakukannya. Yusu juga meminta maaf dan meminta tolong lupakan saja tentang ini. Tamahiko berkata kalau sudah pulang nanti, mereka bisa melakukannya sampai puas. Sedangkan Yusu jika sudah pulang akan membuat hidangan ulang tahun yang megah. Tamahiko merasakan dirinya membuat janji besar pada Yusu. Akhirnya Yusu sudah sampai ke Tokyo. Dirinya langsung disambut Midori. Rasa rindu mereka terbebaskan dari pertemuan ini. Midori minta maaf telah membuat Yusu datang jauh-jauh. Padahal seharusnya Midori yang datang ke Chiba. Yusu tidak mungkin mau jika Midori lakukan itu dan meminta Midori menjaga kesehatannya. Jangan dipaksakan beraktivitas dulu. Midori menyesali hamil duluan sebelum nikah. Sampai-sampai dirinya dimarahin habis-habisan oleh orang tuanya dan semua kerabatnya. Namun calonnya berjanji akan membuat Midori dan calon bayinya bahagia. Bukan cuma ke orang tuanya, dia bahkan menghampiri semua kerabatnya sambil bersujud. Yusu berpikir calon suami Midori hebat juga. Sedangkan kisah cinta Yusu juga sama hebatnya bersama Tamahiko. Lalu Yusu memberikan jimat dari Tamahiko untuk Midori. Tamahiko orang yang baik, dia juga sangat tulus. Ada kalanya Yusu tidak bisa meninggalkan Tamahiko sendirian. Mereka melanjutkan pergi ke apartemen tempat tinggal Midori. Malam ini calon suaminya menginap di kantor, jadi meminta Yusu tidak usah sungkan. Walaupun tempatnya sempit, tapi pemandangannya bagus. Di sekitarnya juga banyak toko, tempat yang sangat strategis. Di malam harinya Yusu menyiapkan menu sup daging sapi. Seperti biasa masakan Yusu selalu mantap. Saat Yusu menyentuh perut Midori, baru terasa besarnya. Sudah lama mereka tidak begini. Padahal dulu di asrama, mereka selalu tidur bareng. Saat ini, Yusu masih belum bisa menikah. Tapi Yusu akan menunggu sampai Tamahiko menyiapkan hatinya. Walaupun Tamahiko tidak bisa menyiapkan hatinya, Yusu akan tetap selalu bersamanya. Tapi kalau Yusu tidak menikah, Yusu tidak bisa punya anak. Yusu ingin punya anak yang banyak. Midori berkata, tadinya kalau kamu merengek dan tidak mau berpisah, mau dia bawa sekalian ke Yusu. Tetapi dirinya sekarang lega melihat Yusu. Pagi harinya, cuaca yang indah. Padahal tadi pagi anginnya sangat kencang. Sudah 210 hari sejak musim badai. Midori melihat ekspresi Yusu penuh kebahagiaan seperti ini. Hal itu membuat Midori benar-benar bersyukur. Sekarang dirinya bisa menikah dengan pikiran lega. Dulu mereka sering berangan-angan, ingin bertemu orang seperti ini, ingin bertemu orang yang seperti gitu, ingin menikah seperti ini, ingin punya keluarga yang seperti itu. Mimpi yang Midori bayangkan saat itu masih belum berubah sampai sekarang dan akan terus berkilau di pikirannya. Dia meminta pada Yusu kalau mereka sama-sama bahagia meski terpisah jauh. Itu benar-benar sesuatu yang indah. Yusu juga ikut bahagia. Mereka akan main sampai jadwal kereta datang. Sedangkan di rumah, Tamahiko seperti biasa belajar bareng anak-anak. Tamahiko memikirkan Yusu. Mungkin Yusu dan temannya saat ini pasti sedang bersenang-senang. Sedangkan Ryu sudah mempersiapkan makanan untuk mereka. Ryu memperlakukan Tamahiko seperti adik-adiknya. Ryu mengingatkan Tamahiko kalau hari ini Yusu akan pulang. Muka yang diperlihatkan Tamahiko tidak bisa membohongi Ryu. Padahal dalam hatinya senang. Tiap hari Tamahiko melamun terus, pasti karena selalu memikirkan Yusu. Sebentar lagi Yusu pulang. Tamahiko sampai tidak sabar, seperti ini menunggu seseorang pulang. Semoga cepat Yusu pulang. Tamahiko tak sabar menantikannya. Saat itu mereka merasakan getaran. 1 September 1923. Pada jam 11:58 terjadi bencana gempa dasyat. Terlihat semua rumah hancur dan terjadi kebakaran. Untung Tamahiko dan yang lainnya selamat. Tapi saat mereka memeriksa di desa, ada rumah yang runtuh dan di bawahnya ada orang. Tamahiko langsung mencoba membantunya, tapi dirinya mempunyai fisik yang kurang bagus. Salah satu orang di sana berkata, "Mana bisa kamu melakukannya dengan satu tangan? Masalah desa biarkan dibereskan sama warga." Desa yang tenang saja seperti ini, desa sekecil ini saja jadi kacau balau. Kalau begitu yang ada di Tokyo,
pasti kerusakannya akan lebih parah. Ryo mengajak adik-adiknya pulang dulu. Tamahiko menyesali perbuatannya. Ini semua salahnya, karena telah mengizinkan Yusu pergi ke Tokyo. Dan saat ini Tamahiko memikirkan yang suram-suram, seperti Yusu tertimpa reruntuhan bangunan, atau mungkin terjebak di tengah kebakaran. Dalam situasi kacau begini, mungkin Yusu bisa dimanfaatkan orang. Tamahiko tidak ingin sendirian lagi, dan berharap semoga Yusu cepat pulang. Suara muncul dari kamar Yusu. Ternyata itu Haru, yang sedang ketakutan. Lalu ada surat bersama barang yang dibungkus. Surat untuk Tamahiko, yang berisi, "Selamat hari ulang tahun. Di hari yang dingin begini, Yusu ingin menyerahkan hadiah ini untuk Tamahiko. Dirinya yakin akan berguna di musim yang akan datang. Itu sjal dan sarung tangan rajutan." Yusu pikir sjal dengan warna ini sangatlah indah, jadi dirinya langsung saja merajut. Sarung tangan bagian kanan pun juga diberikan Yusu. Padahal tangan kanan ini sudah tidak merasakan dingin lagi. Ada satu lagi, sebenarnya Yusu juga merajut untuk dirinya sendiri, sama seperti punya Tamahiko. Jika mereka memakai sjal itu, pasti sjal mereka melayang-layang di embus angin sambil naik sepeda berduaan. Yusu jadi senang membayangkannya dan menanti saat itu tiba. Surat dari Yusu tertanggal 1 September. Yusu memang selalu banyak maunya, tetapi sjalnya dibikin serasi. Rasanya agak memalukan. Terbayang senyuman Yusu dengan mukanya. Lalu Tamahiko mencoba memakan karamel buatan Yusu. Rasanya memang penuh kehangatan. Apapun yang terjadi, Yusu akan selalu bersama Tamahiko. Yusu akan baik-baik saja, karena dia bukan gadis lemah. Itu kata-kata Yusu yang membuat Tamahiko bersemangat lagi. Yusu adalah badai musim semi. Bangunan runtuh bisa Yusu hempaskan jadi ruang terbuka. Kobaran api bisa Yusu tiup sampai padam. Perampok dan orang jahat juga tak bisa mendekati, karena Yusu adalah gadis yang kuat. Tamahiko memang payah, langsung pesimis begitu saja. Selama hidup Tamahiko selalu gampang nyerah. Tetapi kalau demi Yusu, Tamahiko tak akan menyerah. Tamahiko sudah memutuskan untuk membahagiakan Yusu. Tamahiko ingin membuat Yusu bahagia, karena Tamahiko sangat mencintai Yusu. Saat itu, mereka pertama bertemu di depan pintu ini. Tamahiko memberikan surat untuk Yusu di depan pintu. Jika Yusu pulang nanti, jangan dirapikan rumahnya. Tamahiko akan kembali dalam seminggu. Lalu Tamahiko bersiap pergi menuju Tokyo, mencari Yusu, dan mengajak pulang bersama-sama.